Semoga rencana hari ini berjalan lancar. Tanpa kehilangan satu sen pun. Akhirnya bisa membatalkan pertunangan dengan si gede. Baiklah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Fan, ini hadiah untukmu, ini hadiah dari kakek nenek. Terima kasih kakek nenek, aku buka ya, terima kasih, aku buka. Lihat. Apa ini? Ini bikin kaget ya, bilang. Bikin kaget ya, anggur ini dibuat nenek saat masih remaja menikah dengan kakek, saat sudah bisa mandiri. Waktu itu keterampilan kakek belum terlalu mahir. Semua anggur yang dibuat dihancurkan oleh buyutmu. Tapi aku tidak menyerah. Diam-diam menyimpan tong ini. Bersumpah. Aku pasti akan membuat anggur terbaik di seluruh Tiongkok. Baru pantas dengan reputasi Jin Yutang. Kakek nenek ini sangat berharga. Aku? Hanya yang tahan banting yang bisa jadi orang sukses. Nak, anggur ini kuberikan padamu. Kamu harus berusaha lebih keras untuk Jin Yutang. Kakek nenek, kalian tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Baik. Hari ini hari bahagia, ngapain nangis anak bodoh? Masih banyak hadiah yang harus dibuka, jangan nangis nak. Barang berharga seperti ini diberikan pada orang luar. Perasaan paman pada kita juga. Jangan keras-keras. Nanti setelah kita mapan di Jin Yutang, apa kamu yang menentukan? Chai Fen. Ayah? Ini yang aku dan ibumu pilih khusus untukmu. Kamu yang pilih. Ini tidak hanya cantik tapi juga sepasang. Kupu-kupu di kiri dan bunga peoni di kanan. Saling melengkapi dan memperindah. Mengisyaratkan pernikahanmu dengan si gede yang bahagia. Tidak terpisahkan, bahagia selamanya. Keramik Falanci ini sangat indah. Ayah, ibu, terima kasih. Bagus kalau tahu berterima kasih. Jangan selalu cemberut. Seperti kita berhutang padamu. Ayo sekarang giliran kita. Itu Chai Fen. Saya dan pamanmu sangat sibuk. Seperti paman dan ayahmu. Tidak ada waktu untuk mengurusmu, tapi kami sudah menyiapkan hadiah. Hadiah yang sangat bagus, yaitu tas bermerek. Paman Bibi, tas ini kayaknya bukan asli ya? Chai Fen, kamu memang jago ngecek ini barang KW. Jangan remehkan barang KW dari tampilan dan motifnya. Sulit banget bedain mana yang asli, mana yang palsu. Kalau rusak atau hilang juga nggak bakal nyesel. Kan? Kamu bilang gitu maksudnya apa? Chai Fen, jangan salah paham, kami nggak bilang kamu barang KW. Pasti nggak ada maksud begitu. Chai Fen, hari ini ulang tahunmu. Kamu harus senang dong. Nih, ini hadiah dari aku. Purang Biru ini dalam cerita berat. Melambangkan harapan dan impian yang terwujud. Hari ini aku memberikannya padamu, semoga impianmu bisa terwujud. Semoga bisa terwujud. Terima kasih. Chai Fen, kamu kok nggak fokus sih? Nerima hadiah aja nggak bisa, betapa nggak sopannya sama Tuan Zhao. Udah jangan bilang gitu.
Chai Fen pasti lagi mikirin si gede. Kan maaf ya. Enggak apa-apa. Enggak tahu kenapa. Si gede kok belum datang ya? Semuanya sebenarnya hari ini kami punya hadiah spesial. Untuk sang ulang tahun. Hanyan, kapan kamu sembunyi-sembunyi siapin hadiah? Aku kok nggak tahu. Bos Hao, ini pertunjukan penutup kita hari ini. Biarkan aku tampil dong. Nona Liu silakan lihat. Selama kita bersama, aku pernah melihat air matamu, melihat senyummu. Aku juga pernah melihat suka dukamu. Waktu ini sangat berarti bagiku, dan juga saat paling bahagia bagiku. Sejak malam hujan itu, kamu masuk ke dalam hidupku, masuk ke dalam hatiku. Meskipun sebelumnya pertunangan kita ada kendala, tapi kau membuatku lebih ingin melindungi. Sekarang aku secara resmi melamarmu. Aku bersedia menghabiskan waktu untuk menjagamu, mencintaimu, menyakitimu. Maukah kau menikah denganku? Chai Fen, kau bersedia menikah denganku? Tinggal bersamaku seumur hidup.
kau pernah berjanji padaku, jadilah pilar hidupku. Tapi selama kamu bisa bahagia selamanya. Bahkan jika seseorang di hatimu bukan aku akan memberkatimu. Sekarang bagaimana kau tertawa? Bagaimana kau akan menangis? Ukuran besar. Itu hanya akan menghancurkan kebahagiaan saya dan saya. Kebahagiaan yang tersedia. Besar, tolong maafkan aku. Datang dan datang. Hari ini adalah ulang tahun Nona Liu Chaifen. Juga pria besar Nona Liu Chaifen. Mengusulkan hari pernikahan. Benar-benar kebahagiaan ganda. Saya berharap semua orang bersulang untuk menyaksikan momen ini. Saya juga berharap Anda dan Nona Liu Chaifen ceria, bahagia, dan bahagia. Semua siap untuk pergi. Ayo duduk di sini. Yaya duduk di sini. Bos Sao. 3 bos, Anda benar-benar mulia. Perjamuan ini hampir berakhir. Aku akan berangkat. Pelanggan yang datang sementara. Juga teman selama bertahun-tahun. Kita harus membantunya. Ekspor minuman keras ke Rusia. Aku tidak bisa menyingkirkannya. Ini tidak terlalu sibuk. Aku akan segera. Saya akan membayar Anda dengan tulus. Bagus. Tuan Zhao adalah... Saya akan memperkenalkan Anda. Ini BOSS Chen, ini Total Liu. Ini adalah BOSS Sang, mereka terutama melakukan beberapa ekspor-impor perdagangan minuman keras. Pasar terutama di Eropa Timur Tengah Asia. Memiliki beberapa urusan bisnis dengan perusahaan kami. Hari ini sebenarnya adalah ulang tahun Nona Liu, saya ingin mengundang mereka. Kita minum-minum bersama. Ngobrol sedikit tentang bisnis, mempererat hubungan, tambah rasa. Tidak menyangka mereka terlambat, ada urusan yang menghalangi, maaf sekali. Tidak apa-apa, hari ini kalian bisa datang. Sudah memberikan muka untuk Jin Yutang. Kedepannya mohon bimbingannya. Bos Sao tidak tahu siapa ini. Ini adalah Ketua Dewan Jin Yutang. Liu Jing, Ketua Dewan Liu. Halo. Wanita di samping ini Ye Shuang. Kedua ini adalah manajer umum Liu dan istrinya. Halo. Yang ini adalah bintang utama hari ini. Liu Chaifen, Nona Liu. Pria di belakangnya bernama Dage, dia baru saja melamar Nona Liu. Kedepannya mereka akan menjadi keluarga. Kalah. Sudah kubilang kamu tidak bisa. Bos Sao hari ini terlambat. Kami akan menghukum diri sendiri dengan minum 1 gelas. Sebagai tanda menghormati Jin Yutang. Kedepannya mohon bimbingannya. Baik, akhir-akhir ini, kami sibuk, sampai tidak ada waktu untuk minum. Baiklah, hari ini, Liu akan membiarkan Ketua Dewan mencicipi anggur tua 100 tahun Jin Yutang. Saya jamin kalian pasti puas. Kalau begitu Ketua Liu, malam ini, kamu harus bersenang-senang. Baik, pasti, ayo. Maaf, saya tidak bisa minum lagi. Kalau minum lagi pasti mabuk. Kamu tidak tahan minum, bagaimana bisa menikahi putri terkenal? Jin Yutang bukan? Bukan begitu, ayo minum lagi 1 gelas. Maaf, benar-benar malu. Saya benar-benar tidak bisa minum lagi, tidak bisa. Dage, kamu baik-baik saja. Kalau minum lagi saya pasti muntah. Maaf, saya ke toilet dulu. Kamu harus cepat kembali. Hari ini tidak mabuk, tidak pulang.
Dago mabuk lagi apa tidak apa-apa. Saya keluar. Bagus sekali, maaf mengganggu, maaf mengganggu. Kamu bilang kenapa tidak hati-hati, tidak apa-apa, tidak apa-apa, ayo saya bantu bersihkan, saya ke kamar mandi saja. Baiklah, saya temani kamu pergi, ayo. Dibersihkan juga, tidak hilang, aroma anggur ini sangat kuat. Kalau baju bagaimana kalau kita lupakan saja, saya akan balikin kamu yang baru. Benar-benar tidak perlu repot-repot, Tante. Di sebelah hotel ini ada mall. Di sana ada yang jual baju, aku akan segera kembali. Tunggu aku. Terima kasih, Tante, jangan buru-buru ya. Terima kasih banyak Pak Sao, yang memperkenalkan pedagang ekspor yang sangat hebat. Kepada Jin Yutang, aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Sama-sama. Sebenarnya aku merasa Jin Yutang adalah merek yang terpercaya. Anda tidak perlu terlalu sopan. Baik, aku akan minum satu gelas lagi untukmu, baik, ayo. Maaf. Aku tiba-tiba ingat aku dan Meneer Liu. Ada hal penting yang harus dibicarakan, kamu sibuk dulu ya. Nona Liu. Selamat datang di pesta ulang tahunku, selamat ulang tahun Nona Liu. Nona Liu, terima kasih, selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya, Meneer Liu, ikut aku sebentar. Kalian ngobrol dulu, kamu sibuk dulu ya. Sudah selesai. Kerja sama yang menyenangkan. Hanyan? Apa yang terjadi? Coba beda, lihat, rasanya ada. Jing Chen lihat Hanyan tidak. Hui Min Han yang tidak ikut kamu ke kamar mandi untuk mencuci baju. Kenapa dia belum kembali? Aku membelikan baju untuknya tapi orangnya menghilang. Di mana-mana tidak ketemu. Si besar bukan ke kamar mandi. Dia tidak mungkin mabuk dan pingsan di kamar mandi. Dua, apa yang terjadi ini? Bos Chen, kamu lihat si besar di kamar mandi. Si besar tidak ada.
Semakin dipikir semakin takut aku masih. Kalian minum pelan-pelan ya. Aku ikut dia. Ayo pergi. Baik, ayo jalan. Kuoyong. Kalian berdua juga bantu cari. Kami juga harus ikut. Tentu semakin banyak orang semakin mudah cepat. Dengar omong paman. Lebih baik begini manajer umum istri manajer. Kalian kesana cari, kalian kesana cari. Aku dan Chai Fen kalau dilihat baik. Ya sudah begitu baik-baik saja di sana. Zhang Hanyan ini kan asisten yang diundang oleh Mi, bukannya asisten yang diundang oleh Zhao. Paling-paling suruh pelayan cari saja. Sekarang malah bikin kita semua keluar. Ribet-ribet nyari dia sih. Aku bilang kemana perginya kepintaranmu biasanya. Anggap saja kita habis makin keluar jalan-jalan. Aku lihat Zhang Hanyan ini. Paling cuma kabur sebentar, nggak ada yang serius. Kalau dia benar-benar ketemu aku, ini apa sih ini? Setelan ini kok kayak familiar ya. Ini punya siapa ya? Ada baju lagi nih. Kok dibuang di sini? Bikin aku hampir jatuh. Jaket ini kok kayak familiar ya. Kuoyong. Kakak ipar. Apa ada yang ketemu nemu dua baju kayak familiar ya? Ini kan baju Dage? Iya, kok bisa di sini ya? Di sini. Baju yang dipakai kok bisa sampai di sini. Jangan-jangan Dagu ada masalah. Ayo kita cepat periksa. Ayo. Lihat. Kok gini sih cowoknya? Celana. Celana cowok. Celana udah dilepas. Ini. Ini. Chai Fen. Kamu bangun-bangun. Kok bisa gini? Chai Fen dengerin penjelasanku. Penjelasan apa? Baru saja di bawah ngajak aku nikah. Sekarang malah tidur sama Zhang Hanyan. Chai Fen. Dagu, kamu bikin aku kecewa banget. Aku benar-benar buta. Aku nggak ngapa-ngapain. Paman kita benar-benar bersih. Jing Chen kadang mata bisa melihat yang sebenarnya. Lagian Dage sama Hanyan. Aku lihat juga bukan orang kayak gitu, mungkin ada salah paham. Mending kita dengerin penjelasannya. Masa perlu dijelasin lagi? Tunggu dulu kakak ipar. Tangkap pencuri, tangkap barang buktinya. Tangkap selingkuh, tangkap berdua. Bukti lengkap, apalagi yang perlu disalahpahami. Lihat masih telanjang. Cepat pakai baju memalukan. Ayo pergi. Peri.
Lihat apa lihat, ayo pergi. Kamu lihat tadi. Lihat wajah Chai Fen. Aku kasih tahu nanti ada tontonan seru. Gak tahu deh kalau paman dan bibi tahu. Bakal gimana reaksinya? Makin dipikir makin penasaran. Kalau begini terus, jangan harap bisa punya keturunan. Iya begitu aja. Dia gak akan jadi ancaman buat Liu Xiang kita. Sayang. Jangan lupa ucapin terima kasih sama Dage dan Hanyan. Kamu jahat banget. Kita harus cepat nonton tontonan seru ini, gak boleh lama-lama. Kalau gak tontonan seru gak akan nunggu. Cepat, cepat, cepat. Aku beneran gak inget kok bisa kejadian begini. Aku cuma ingat, awalnya aku nunggu tante di kamar mandi, terus tiba-tiba dipukul. Dengar kamu ngomong gitu aku kayaknya juga ingat. Aku juga dipukul sampai pingsan. Kamu juga. Berarti kita difitnah. Siapa ya yang mau ngerjain kita? Udah jangan bahas itu dulu, aku harus jelasin ke Chai Fen. Untuk buktiin kita gak bersalah, aku harus buru-buru cari dia. Aku ikut. Ayo. Chai Fen mana? Dage, kamu berani ngelakuin hal kayak gitu? Masa masih berani nanya Chai Fen di mana? Aku gak ngapa-ngapain, aku dipukul sampai pingsan. Jelasin ke aku, gak ada gunanya. Chai Fen udah terluka sama kamu. Antara kalian berdua. Emang harus ada penjelasan yang jelas. Kamu aja yang cari dia. Chai Fen sekarang di mana? Dia pulang sama keluarga. Bos Zhao, aku sama Hanyan. Beneran gak kayak yang kalian lihat. Ngomong sama aku buat apa, percaya atau nggak percaya terus gimana lagi? Barusan kan semua orang pada lihat sendiri. BOSS Zhao, aku beneran gak ngapa-ngapain, percaya sama aku. Sudah nggak usah ngomong sama aku bukan Chai Fen, bukan pengantin yang dikhianati. Hanyan, aku duluan cari Chai Fen buat jelasin. Aku ikut juga yuk. Jangan dulu deh. Kalau kamu pergi sekarang malah bikin tambah ribut. Sekali-kali kamu jelasin juga nggak bakal ada gunanya. Tapi, Hanyan, BOSS Zhao ngomongnya benar. Aku aja yang cari dia. Aku beneran gak nyangka. Si gede itu bakal ngelakuin itu sama aku. Kakek, nenek, mama, papa, maafin aku. Dulu aku terlalu egois. Gak nyangka sekarang jadi begini. Maaf. Udahlah, semua udah lewat. Memangnya apa sih? Sampai bikin malu Jin Yutang. Beneran nggak nyangka. Kayak gini. Benur deh ngeliat orang nggak bisa ngeliat hatinya. Si gede ini bisa dapet Chai Fen itu rezekinya. Nggak bener. Sampai ngelakuin hal yang nggak pantas. Menurut aku sih anak muda sekarang terlalu sembarangan. Baru kenal berapa hari, udah langsung pengen nikah. Chai Fen masih muda, nggak ngerti juga nggak apa-apa. Tapi si gede ini aja nggak ngasih mahar. Langsung kasih anak perempuan begitu aja. Terlalu bodoh deh. Jangan-jangan, Kenapa?
Jangan-jangan udah hamil. Jangan sembarangan ya. Kamu tahu nggak Chai Fan kita itu? Anak yang baik dan polos. Lebih baik kejadiannya lebih awal. Lebih cepat tahu sifat asli si gede ini. Kalau udah nikah baru tahu repot deh. Aku bilang sih susah ditebak anak muda sekarang. Mana mikir panjang. Kayak nikah kilat cinta kilat. Ketemu langsung tidur banyak tuh. Terus hamil deh. Kamu nikah karena hamil ya? Aku hamil duluan. Tapi ini terjadi setelah pernikahan resmi. Jadi itu kenapa Liu Xiang yang luar biasa ini lahir kamu? Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Lihat orang yang dimarahi sudah datang. Kamu masih datang untuk apa? Kami sangat kecewa padamu. Kamu masih datang ke sini untuk apa? Nenek Chai Fan. Kejadiannya benar-benar tidak seperti yang kalian lihat. Tolong dengarkan penjelasanku ya. Penjelasan apa? Kamu dan Hanyan telanjang. Berpelukan dalam keadaan memalukan kami 8 orang dengan 16 mata. Melihatnya dengan jelas, mana mungkin ini palsu. Tidak seperti ini, benar-benar tidak seperti ini. Dage, kamu dan Hanyan sebenarnya ada masalah apa? Aku dan Hanyan tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kami dipukul sampai pingsan, kami sama sekali tidak sadar. Sampai kami bangun sudah menemukan kalian di samping tempat tidur, baru kami tahu. Kami sama sekali tidak memakai baju. Tapi tolong percayalah, aku dan Hanyan benar-benar bersih. Tidak ada yang terjadi, tolong percayalah. Pertunjukan seindah ini pernah kamu lihat belum? Tidak. Si tampan kalau bikin cerita. Bikin yang lebih masuk akal. Kamu pikir kamu dan perempuan itu artis apa? Fitnah? Makan diam-diam ya, makan diam-diam, mulut tidak bersih, otak harus lebih cerdas. Mengaku saja. Benar juga. Dage, pria sejati berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Jangan berlagak seperti sedang mengungkapkan isi hati. Alasanmu ini, setan saja tidak percaya. Tapi yang kukatakan benar. Aku dan Hanyan benar-benar difitnah, tolong percayalah. Dage bilang dia dipukul sampai pingsan. Kita harus menyelidiki dari arah ini. Masalah ini tidak bisa sembarangan menuduh orang. Kalau langsung ditentukan begitu saja. Apalagi yang perlu diselidiki, faktanya sudah jelas. Dage? Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan memperlakukan aku seperti ini. Tidak, aku benar-benar tidak. Menurutku sebelum membicarakan benar tidaknya kejadian ini kita harus menyelidikinya dulu. Baru bicara lagi, Ibu. Sekarang anakmu yang diperlakukan tidak baik. Kenapa kamu malah membela orang lain? Dage, aku tidak pernah mempermasalahkan latar belakangmu. Aku juga tidak pernah meragukannya. Hubunganmu dengan Hanyan. Di dalam hatiku, aku selalu mengira kamu mencintaiku. Aku mencintaimu, perasaanku padamu. Kamu seharusnya sangat mengerti. Baru saja kamu melamarku. Aku merasa aku adalah wanita paling bahagia di dunia. Tapi kenapa sekejap mata kamu mengkhianatiku? Kamu tahu tidak? Baru saja aku melihat kalian berdua berbaring di tempat tidur.
Kamu tahu betapa sakitnya aku. Betapa sedihnya aku, betapa hancurnya hatiku. Chai Fen, kamu harus percaya padaku, aku dan Hanyan benar-benar bersih. Kami benar-benar dipukul sampai pingsan. Jangan bicara lagi. Jangan sebut itu di depanku. Aku merasa mual memikirkan kalian seperti itu. Chai Fen, dengarkan aku. Lepaskan, pergilah. Chai Fen, aku mohon beri aku kesempatan dengarkan penjelasanku, lepaskan. Aku mohon dengarkan penjelasanku. Lepaskan, dengarkan penjelasanku. Sudah cukup. Ayah. Jangan sembarangan memanggil siapa ayahmu. Chai Fen tulus padamu, kamu memperlakukannya seperti ini. Apakah ini balasanmu padanya? Aku beritahu kamu hari ini, aku akan membuatmu membayar. Aku bukan ayah Chai Fen. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Sudah, kamu juga jangan sedih. Apa ini? Buka dan lihatlah. Bos Zhao ini. Perusahaan kami dan Jin Yutang memiliki hubungan bisnis yang penting. Sekarang terjadi skandal seperti ini. Bagi perusahaan kami dan Jin Yutang, reputasi kami sangat terpengaruh. Jika aku mempekerjakanmu lagi di masa depan, mereka juga akan curiga padaku jadi. Tapi. Jangan bilang tapi. Ambil uang ini dan pergilah. Manajer umum, aku benar-benar bersih. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Benarkah? Apakah kalian bersih atau tidak itu bukan urusanku. Meskipun aku percaya kalian bersih, apa gunanya? Paman, aku benar-benar tidak tahu mengapa semuanya bisa menjadi seperti ini. Tapi perasaanku terhadap Chai Fen tak pernah berubah. Kuharap kau bisa percaya padaku. Kesalahpahaman hari ini membuat semua orang sangat tidak nyaman. Aku bersedia meminta maaf. Maafkan aku. Chai Fen, kau seharusnya tahu betul perasaanku padamu. Aku tak mungkin melakukan hal yang menyakitimu. Kumohon kau harus percaya padaku. Pergilah. Chai Fen, seperti yang Bibi katakan. Jika kita bisa menyelidikinya dengan jelas, itu bisa membuktikan kesucianku. Kenapa kau tak memberiku kesempatan sama sekali? Biarkan Chai Fen memberimu kesempatan. Jangan sakiti dia begitu dalam. Kau terlalu egois dan keterlaluan. Tapi aku benar-benar tak melakukan apa-apa. Tolong percayalah padaku. Lihatlah. Apakah kami masih bisa mempercayaimu? Lebih baik pergi saja. Jangan bicara lagi dengan orang seperti dia. Nak, apa yang ingin kau lakukan? Katakan satu kalimat. Kakek akan mendukungmu sepenuhnya. Aku ingin membatalkan pertunangan ini.
Membatalkan pertunangan. Aku ingin membatalkan pertunangan ini, apakah kau mengerti? Chai Fen, Bukankah kau dengar? Keluarga kami tidak menyebutmu, pergilah. Chai Fen, aku tak berani memintamu untuk mempercayaiku sekarang. Tapi kumohon beri aku satu kesempatan untuk membuktikan kesucianku, oke? Kakak tolong tell your sekarang juga. Perkataan Chai Fen sudah sangat jelas. Dia tak ingin punya hubungan apapun denganmu lagi. Apa yang ingin kau buktikan adalah urusanmu sendiri. Tolong segera keluar, atau aku akan memanggil polisi. Aku. Pemuda tampan, kau sudah tahu bahwa kau tidak diinginkan di rumah ini. Pergilah. Baik, aku pergi. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan mencari cara untuk membuktikan kesucianku. Hati-hati kalau jalan, nanti bisa nabrak sampai mati loh. Maaf, maaf. Hanyan, ada apa? Hanyan, kenapa wajahmu begitu pucat? Kok diam saja nggak ngomong-ngomong? Jangan bikin ibu khawatir ya kan? Hanyan? Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Ibu. Ibu di sini, ada apa ini? Apa yang terjadi, Nak? Siapa yang mengganggumu? Aku dan Dage sedang berbaring di tempat tidur. Keluarga Chai Fen melihat semuanya. Apa maksudmu? Apa yang kamu bicarakan? Ibu tidak mengerti apa itu Dage? Apa itu tempat tidur? Apa yang sebenarnya terjadi ini? Aku dan Dage diserang secara tiba-tiba dan pingsan. Lalu mereka melepas semua pakaian kami dan memindahkan kami ke tempat tidur di hotel. Setelah kami sadar kembali, kami melihat keluarga Chai Fen mengelilingi kami. Aku merasa sangat takut. Bagaimana bisa begini? Kenapa? Bagaimana mungkin ada hal seperti ini? Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Aku berkata jujur. Tidak peduli bagaimana aku dan Dege menjelaskan, mereka tetap tidak percaya. Ibu, percayalah padaku. Satu lagi. Aku dan Dage benar-benar tidak melakukan apa-apa. Ibu, percayalah padaku. Nak baik, tidak menangis lagi ya.
Ibu percaya padamu tidak menangis lagi ya? Ibu. Orang lain tidak percaya padaku, aku sudah pasrah. Tapi kamu harus percaya padaku. Nak, ibu percaya padamu. Kamu adalah anak terbaik ibu, bagaimana mungkin ibu tidak percaya padamu? Kamu adalah anak yang paling baik dan patuh. Kamu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ibu percaya padamu, ibu percaya padamu. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Ibu tahu, ibu tahu. Ibu tahu kamu tidak akan melakukan hal seperti itu, ibu tahu. Sudah, jangan menangis lagi, ibu tahu kamu tidak akan melakukannya. Hanyan dan Dage diserang dan jatuh pingsan. Mengapa? Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Apakah ini jebakan dari Chai Fen dan Bos Zhao? Apa mereka melakukan ini untuk menyerang Hanyan? Ataukah mereka menargetkan Dage? Chai Fen, aku mohon beri aku satu kesempatan, dengarkan penjelasanku, oke? Pergilah. Ayah. Siapa ayahmu? Chai Fen mencintaimu dengan sepenuh hati. Begitukah cara kamu memperlakukannya? Apa ini balasan yang kamu berikan padanya? Aku kasih tahu hari ini, aku akan membuatmu membayar. Aku bukan ayahnya Chai Fen. Aku mau membatalkan pertunangan. Batalin pertunangan. Aku mau batalin pertunangan, ngerti nggak? Apa yang terjadi? Kok bisa begini? Kenapa bisa begini? Orang itu temannya Zhao Yutian. Ya betul. Dia temannya Zhao Yutian. Jadi semua ini diatur oleh Zhao Yutian. Dia yang ngatur. Kenapa dia mau menjahati aku? Kenapa? Gimana udah lepas dari si gede itu? Aku udah putusin pertunangan sama si gede. Berarti kamu harusnya traktir aku dong. Gimana kalau kamu ke tempatku? Biar aku tahu seberapa bersyukurnya kamu. Aku tadi lagi sedih banget mau pergi, nggak baik deh. Oke deh, kita ketemu besok ya. Zhao Yutian. Apa? Zhao Yutian, kamu brengsek banget.
Kenapa kamu pakai cara begitu jebak aku sama Hanyan? Kenapa kamu lakuin ini? Gede kamu masih mabuk ya? Kamu ngomong apa sih? Jangan pura-pura. Sebelum aku dipukul sampai pingsan aku lihat yang mukul aku itu teman kamu. Bilang-bilang. Lepasin kamu ngapain sih? Aku nggak mau lepasin Zhao Yutian. Kenapa kamu jebak aku sama Hanyan bikin kita malu di depan semua orang? Kenapa kamu rusak pertunangan aku sama Chai Fan? Kenapa? Bilang-bilang. Sudah cukup. Kalau masih begini aku nggak akan segan-segan. Kapan kamu pernah segan sama aku? Kamu lakuin hal kotor kayak gini sama aku. Kamu masih berani nggak ngaku Zhao Yutian? Kamu sekarang ikut aku jelasin ke semua orang. Kamu yang jebak aku sama Hanyan. Bodoh. Jangan lari. Aku kasih tahu awalnya aku pikir. Pertunangan kamu sama Chai Fan gagal, aku kasihan sama kamu. Kalau kamu pikir berantem bisa selesain masalah, baik aku temani kamu. Sudah cukup. Zhao Yutian, tunggu saja. Aku pasti akan mencari cara untuk menemukan bukti bahwa kamu yang menjebakku. Membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Gede kamu bilang kamu sudah besar. Kok kayak anak kecil sih? Impulsif banget deh. Tante, aku nggak terima aja. Ngobrol baik-baik aja nggak bisa ya, harus main tangan. Gede. Apa yang terjadi? Tangan kamu kenapa bisa separah ini? Bukannya kamu mau cari Chai Fan untuk menjelaskan? Aku sudah coba jelasin tapi nggak ada gunanya. Nggak ada yang percaya kalau aku dan kamu nggak bersalah. Aku akan temui mereka langsung untuk Aku dan menjelaskan. Chai Fan sudah putus tunangan. Apa putus tunangan sama Chai Fan? Gimana bisa begini? Kenapa mereka bisa seperti ini? Ini sama sekali bukan fakta. Kenapa mereka bisa memperlakukan kamu seperti ini? Kayaknya aku harus temui Chai Fan langsung untuk menjelaskan semuanya. Jangan kamu pergi, nggak ada gunanya. Masa iya mereka masih percaya sama kamu? Terus gimana dong masa tunangan kamu sama Chai Fan bubar gitu aja? Kurasa hubunganku dengannya mungkin sudah nggak bisa diperbaiki lagi. Kecuali aku bisa menemukan bukti bahwa aku dan Hanyan difitnah. Bukti di mana, cari buktinya? Bukannya kalian berdua dipukul dari belakang. Gimana caranya cari bukti ini? Iya, sekarang nggak ada petunjuk sama sekali. Sebenarnya nggak sepenuhnya nggak ada petunjuk. Gede, kamu ingat sesuatu? Sebelum aku pingsan, aku lihat temannya Zhao Yutian. Aku yakin pasti dia yang memukulku sampai pingsan. Kamu yakin? Aku yakin. Waktu itu di kamar mandi cuma aku sama dia, bukan dia yang memukulku, siapa lagi? Terus kenapa dia melakukan ini? Apa untungnya buat dia? Itu sebabnya aku cari dia untuk berdebat tapi dia nggak mengaku. Itu sebabnya aku berantem sama dia. Aku rasa Zhao Yutian pasti ada masalah. Ini gara-gara kamu berantem sama dia ya? Kalau benar-benar Gao Er dan Hanyan difitnah oleh Zhao Yutian. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Kita tidak punya masalah dengannya, apa untungnya dia melakukan ini? Tidak, aku tidak boleh membiarkan Zhao Yutian
Terus bertingkah seperti ini nanti Chai Fan akan rugi besar. Aku harus menemui Zhao Yutian dan berbicara baik-baik dengannya. Aku juga tidak tahu kenapa dia melakukan ini. Intinya kita harus mencari bukti. Kita harus mulai darinya. Pasti dia terlibat dalam hal ini. Ternyata memang dia. Aku heran kenapa dia mengundangku. Ternyata dia sengaja ingin menjebak kita. Tidak heran setelah kejadian ini, dia langsung memecatku. Benar-benar. Hanyan, maafkan aku. Karena hal ini kamu jadi ikut terbawa-bawa. Jangan bicara lagi. Hal ini juga bukan salahmu. Tapi aku merasa ada yang aneh dengan kejadian ini. Dan tidak bisa dijelaskan. Kenapa Bos Zhao ingin menjebak kita? Pasti ada alasannya. Aku juga tidak tahu. Tapi aku pasti akan mencari cara untuk menemukan bukti. Membuktikan bahwa kita tidak bersalah, aku pasti akan. Peristiwa Chai Fan membatalkan pertunangan itu benar-benar spektakuler. Seumur hidupku. Baru kali ini aku melihat hal ini seperti terlalu keterlaluan. 1 menit yang lalu masih merayu dan romantis. 1 menit kemudian sudah tidur dengan wanita lain. Kalau tidak melihatnya sendiri. Sekuat apapun bicara tidak akan ada yang percaya. Kurasa Gao Er mabuk dan kehilangan kendali. Tidak mungkin. Di meja makan itu ada banyak orang. Hanya 3 gelas arak sampai-sampai dia tidak ingat apa-apa. Itu bukan berarti kehilangan kendali karena mabuk. Setelah minum arak dan melihat wanita cantik wajar saja dia pingsan. Lagi pula Hanyan itu memang cantik. Kulitnya putih dan halus. Kamu mengamatinya dengan cukup detail ya? Aku perhatikan si Zhao ini tertarik pada Chai Fan. Aku khawatir Liu Xiang kita di bagian ekspor. Aku harus mencari cara untuk lebih menyenangkannya. Air jauh tidak bisa memadamkan api yang dekat. Kita harus melangkah perlahan-lahan, hati-hati nanti Liu Chai Fan yang duluan sukses. Lebih baik berharap pada anakmu untuk meraih kesuksesan besar. Mari kita tingkatkan langkah kita. Bagaimana ya? Kita sekarang setiap hari merendahkan diri seperti ini. Untuk apa sih? Apa hanya untuk mencari pekerjaan yang stabil? Untuk sekadar makan? Tentu saja tidak. Itu dia. Kita tidak bisa mendapatkan harta keluarga Liu. Paling tidak kita bisa mengambil tempat harta itu. Maksudmu istriku? Mencuri resep rahasia. Keluarga Liu bergantung pada apa ya resep itu. Kalau kita bisa mendapatkan resep ini, semua masalah ini perlu kita pedulikan. Ya, kita harus berusaha keras cepat dapatkan resep itu. Agar tidak perlu berlama-lama dengan Chai Fan. Ya jadi? Tapi resepnya ada di kepala kakak dan paman. Mereka harus menyerahkan resep itu. Saya tentu tahu. Tapi kita tidak bisa terus menunggu seperti ini. Kita harus bertindak saat diperlukan. Kamu lihat resep ini ada di tangan paman dan kakak. Kalau suatu hari mereka masuk rumah sakit, tidak bisa ke kilang anggur, maka kilang anggur itu harus mencari seseorang untuk mengisi kekosongan itu. Pada saat itu, resep itu akan tertulis di wajahmu. Tunggu, jangan bercanda. Paman sudah tua, kakak juga cukup baik pada kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi, bukankah itu terlalu berbahaya? Kekayaan dicari dalam bahaya. Ini terpaksa naik ke Gunung Liang Tahu. Sayang, apakah ini terlalu jahat? Kita ingin cepat sukses, cara ini memang diperlukan. Saya hanya memikirkan masa depan kita. Kamu pikirkan anak kita. Pikirkan masa sulit kita dulu. Kamu pikirkan lagi, kalau suatu hari kita ditipu oleh Chai Fan. Kita harus pergi tahu.
Lalu apa yang harus dilakukan? Kamu dengarkan saya, besok kita pergi ke kilang anggur lihat-lihat.